Yang tidak hadir siapa? Oke, hadir semua ya. Baik anak-anak, sekarang kita bikin motivasinya. Ayo kita lakukan motivasi. Iya ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang himpunan. Ini nanti kita belajar mengenai perbandingan. Dalam perbandingan ini nanti kalian supaya bisa mengetahui yang dalam kehidupan sehari-hari seperti berbelanja di kedai-kedai kita ya. Sekarang Bapak menyampaikan materinya. Ini materi kita hari ini tentang perbandingan. Perbandingan dan skala. Apa anakku? Ini kompetensi dasarnya menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya yang sama dan berbeda. Kemudian ini indikatornya, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama, menyederhanakan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama, menyelesaikan perbandingan dua besaran yang sama, kemudian menyelesaikan permasalahan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tujuan pembelajaran dari perbandingan ini adalah melalui tayangan video nanti Bapak tampilkan juga videonya setelah ini. Kemudian melalui diskusi kelompok nanti kalian berdiskusi dengan Bapak, tampilkan slide-nya di mana nanti yang apa kan bertanya nanti sama Bapak. Kemudian Bapak akan memperlihatkan videonya gimana cara membuat perbandingan, dan kalian lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan dengan satuan yang sama. Kalau di video sebelumnya kita mempelajari perbandingan dengan satuan yang berbeda, maka kali ini kita akan mempelajari yang satuannya sama. Sudah jelas ya dari judulnya, dua besaran yang sama. Besaran waktu yang dibandingkan dengan besaran waktu, besaran panjang dengan besaran panjang, besaran kolom dengan besaran kolom, dan seterusnya. Contoh ya, langsung kita ke contoh agar lebih paham. Tuliskan perbandingan-perbandingan di bawah ini dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh pertama, detik dengan jam. Ya, ini besarannya sama. Kalau perbandingan mililiter terhadap liter. Satuannya sama itu, kalau dia volume, kalau dia waktu. Ini kalau ada soal begini bagaimana ya cara menuliskan di perbandingannya? Kita coba dulu dari yang pertama. 800 detik dibandingkan dengan 2 jam. Ingat ya, tadi kan judulnya satuannya sama. Walaupun sama-sama besaran waktu, kita samakan dulu satuannya, karena yang satu masih detik, yang 1 jam, maka kita samakan. Mengubah detik ke jam itu kan dibagi 3600, jam ke detik dikali 3600. Akan lebih mudah kalau jamnya kita ubah ke detik kita. Berarti yang atas tetap 800 detik, di bawah kita ubah ke detik. Jam ke detik dikali 3600. Bisa saja diperoleh 800 dibanding 1200. Nah, apakah ini sudah jawabannya? Ingat di video yang apa itu perbandingan. Ketika kita mengenal perbandingan, di sana disebutkan bahwa perbandingan itu dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana. 800 banding 7200 kita tuliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana. 8 dengan 72 sama-sama bisa dibagi 8 ya. Jadi perbandingannya 1/9 atau boleh ditulis 1/9. Kemudian kita coba yang B. 1000 ml terhadap 1,5 liter. Sama-sama
sama-sama besaran volume, tetapi satuannya masih berbeda, maka kita samakan. Kita samakan menjadi mililiter. Jadi ketika kalian menyamakan satuan, itu lebih enak ketika ikut yang kecil. Jadi yang besar disamakan mengikuti yang kecil. Liter dan mililiter kan lebih kecil, maka kita samakan menjadi mililiter semua. Yang atas sudah mililiter berarti tetap ya 1000 mililiter. 1,5 liter ke mililiter berarti liter ke mililiter itu turunnya adalah 3, berarti kita kali 1. Sama saja kita punya 1000 per 1500. Ingat perbandingan itu dalam bentuk paling sederhana. 10 per 15 masih bisa kita sederhanakan dibagi 5 semua. 10 bagi 5 2 15 3. Ya kalau perbandingan itu harus tetap kita pecah. Kalau untuk dengan satuan yang berbeda, jadi perbandingan satuan yang berbeda di video sebelumnya itu kan contohnya atau aplikasinya yang sering muncul adalah terkait kecepatan dan debit. Kalau untuk perbandingan dengan satuan yang sama, yang paling sering muncul itu adalah skala. Skala ini termasuk salah satu contoh perbandingan dengan satuan yang sama. Untuk menghitung skala itu rumusnya adalah jarak pada peta atau ada juga yang menyebutkan ukuran pada gambar dibagi jarak sebenarnya, sama-sama membandingkan jarak, maka satuannya atau besarannya sama. Sudah pernah ya di SD, S itu adalah JP per JX, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jika jarak kota A dan kota B pada peta adalah 6 cm dan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 90 km, maka skala pada peta adalah diketahui jarak pada peta 6 cm dan jarak sebenarnya adalah 90 km. Pertama kita samakan dulu ya. Kilometernya kita udah menjadi senti, turun 5, berarti nolnya ditambah 5 atau kita kalikan 100.000. Sehingga 90 km itu sama dengan 9 juta sentimeter. Karena satuannya sudah sama-sama sentimeter, sehingga tinggal kita hitung skala. Ingat jarak pada peta per jarak sebenarnya JP per JX. 6 cm dibagi atau dibandingkan dengan 9 juta. Nah, perbandingan atau maksud itu dalam bentuk paling sederhana. Lihat 6 dan 9 juta sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6 adalah 1. 9 juta dibagi 6 adalah 1.500.000. Maka skalanya adalah 1 banding 1.500 atau boleh 1 banding 1.500. Selanjutnya ada yang disebut dengan faktor skala. Faktor skala itu ukuran setelah diperbesar dibandingkan dengan ukuran sebelum diperbesar. Jadi setelah banding sebelum. Tidak hanya diperbesar, bisa diperkecil juga. Jadi ukuran setelah diperkecil dibandingkan dengan ukuran sebelum diperkecil. Langsung kita ke contohnya. Sebuah segitiga dengan panjang alas 10 cm diperbesar sehingga panjang alasnya menjadi 15 cm. Faktor skala yang digunakan adalah, faktor tadi adalah setelah banding sebelum. Setelah diperbesar itu 15, sebelum diperbesar adalah 10. Dan dalam bentuk paling sederhana. Sama-sama bisa dibagi 5. Jadi faktor skalanya adalah 3/2. Sekian video pembelajaran kali ini, kita sudah mempelajari terkait perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Khususnya aplikasinya adalah pada menghitung skala. Kita sudah mempelajari bagaimana menghitung skala dan juga kita sudah mempelajari tentang faktor skala. Selamat belajar, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah sudah kalian lihat tadi
PPT-nya, PowerPoint-nya dengan apa? Videonya. Sekarang kita membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok kalian yang seperti kemarin. Sudah. Karena sudah berkelompok. Nah, ini Bapak. Berikan. Ini kerjaan kalian yang kalian kerjakan berkelompok. Sketsa kalian itu nanti sketsanya itu kalian warnai yang sudah kalian yang Bapak bilang tadi, kalian bawa dari rumah, mencari dari apa, internet maupun dari Google itu. Nah itu kalian warnai. Jadi nanti kalian dalam satu kelompok itu yang sebagai mengerjakan LKPD bersama-sama sambil mewarnai gambar peta tadi. Silakan.
dari jawaban yang telah kalian buat. Jadi di sini setiap jawaban yang kalian sudah jawab tadi yang kalian isi itu kalian presentasikan dengan membawa gambar peta dengan jalan kalian tadi. Untuk presentasi yang pertama, Bapak minta penjelasan dari kelompok Dahlia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok Dahlia. Saya sebagai ketua Sri Mulyani. Sebagai anggota di sebelah kiri saya, sebagai anggota di sebelah kanan saya, sebagai anggota di sebelah kanan ujung saya. Baiklah teman-teman, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok yang kami gali dan yang kami garap tentang yang terkait tentang perbandingan. Lengkapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini berdasarkan cerita Nadia di atas. Jumlah laki-laki adalah 9 orang, dan jumlah perempuan adalah 9 orang. Jumlah laki-laki 2 kali lebih banyak dari jumlah perempuan. Banyak laki-laki dan perempuan dalam foto adalah 9:9. Perbandingan antara siswa yang memilih membaca berita melalui media online dan media cetak yaitu: jumlah siswa yang memilih membaca berita melalui media 100%, jumlah siswa yang memilih membaca berita melalui media cetak 50%. Perbandingan antara siswa membaca berita melalui media online dan media cetak sama dengan 100% bagi 50, sama dengan 2 bagi 1. Banyak siswa yang memilih membaca berita melalui online 2 lebih banyak daripada siswa yang membaca melalui media cetak. A dibanding B dituliskan A bagi A atau A per B. Jika mengungkapkan bahwa satuan besaran benda yang dibeli oleh Willy dan Yuli sama, sehingga bisa dibandingkan, bagaimana tanggapan kamu? Iya, benar, karena sama-sama membeli satu buku. Peta mahal, harganya bisa dibedakan. Tika berusaha mencari perbandingan harga buku tersebut. Bisakah kamu membantu Tika mencari perbandingan harga buku Willy dan Yuli? Harga buku Willy lebih mahal 500 daripada harga buku Yuli. Willy 3.500, sedangkan Yuli 300. Willy 3.500. A dibanding B, tuliskan dengan A, B atau A per B. Telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di setiap meja. Apakah siswa yang duduk di meja lebih kecil mendapatkan bagian yang sama seperti siswa yang duduk di meja yang lebih besar? Jelaskan alasanmu. Siswa yang duduk di meja lebih kecil mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan siswa yang duduk di meja yang lebih besar. Karena meja besar 4/10 0,4, sementara meja kecil 3/8 sama dengan 0,37. Nadia menduga bahwa dia dapat menentukan meja manakah yang setiap siswa memperoleh telur dadar yang lebih besar. Digunakan alasan berikut. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan perbandingan dalam matematika? Salah satu teknik atau cara untuk membandingkan 2 besaran. Lagi, mau bertanya? Angkat tangan, tinggi, angkat tangan tinggi. Saya ingin bertanya, Ya. apa yang dimaksud dengan perbandingan dan skala?
Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas segala tanggapan. Lebih dan kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Melati. Saya sebagai ketua sebenarnya. Sebagai anggota sebelah kiri saya. Sebagai anggota sebelah kiri ujung saya. Sebagai anggota sebelah kanan saya. Baiklah teman-teman, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang telah kami gali yang kami bahas. Jumlah laki-laki adalah 9 orang yang sejumlah perempuan adalah 7 orang. Jumlah laki-laki adalah 2 kali lebih banyak dari jumlah perempuan. Banyak laki-laki perempuan dalam foto adalah 9 banding 7. Perbandingan antara siswa memilih membaca berita memulai media online dan media cetak yaitu jumlah siswa yang memilih membaca berita memulai media online 100 siswa. Jumlah siswa yang memilih membaca berita memulai media cetak 50 siswa. Perbandingan antara siswa membaca berita memulai media online dan media cetak 10 per 100 per 50 sama dengan 2/1. Banyak siswa yang memilih membaca berita memulai online adalah 2 lebih banyak daripada siswa yang membaca mulai media cetak. A dibanding B dituliskan dengan A dibagi B atau A per B. Jika mengungkapkan bahwa satuan atau besaran benda yang dilebih oleh Willy dan Yuli sama, sehingga bisa dibandingkan bagaimana tanggapannya. Ia benar karena sama-sama membeli 1 bulan petak, maka harganya bisa dibedakan. Jika berusaha mencari perbandingan harga buku tersebut, bisakah kamu membantu jika mencari perbandingan harga buku Willy dan Yuli? Harga buku Willy lebih mahal 500 daripada harga buku Yuli. Benarkah jika menduga perbandingan harga buku Willy dengan Yuli adalah sama dengan perbandingan harga buku Yuli dengan Yuli? Willy 350, Yuli 300, sedangkan Yuli 300, Willy 350. A dibanding B dituliskan dengan A, B atau A per B. Telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di setiap meja. Apakah siswa yang duduk di meja yang lebih kecil dapatkan bagian sama seperti siswa duduk di meja lebih besar? Jelaskan alasanmu. Siswa yang duduk di meja lebih kecil mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan siswa yang duduk di meja yang lebih besar. Karena meja besar 4/10 sama dengan 0/4. Sementara meja kali sama dengan 8/8, 0,737. Dia menduga bahwa dia dapat menentukan meja manakah yang setiap siswa memperoleh telur dadar yang lebih besar. Dia menggunakan alasan sebagai berikut. Baiklah teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Bagaimana cara menuliskan perbandingan? Menuliskan perbandingan biasa yang dituliskan sebagai AB dengan A dan B merupakan 2 besaran dengan satuan yang sama. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan konjungsi perbandingan? Konjungsi perbandingan adalah konjungsi yang berfungsi untuk membandingkan 2 hal tertentu. Terima kasih teman-teman, kami akhiri lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di surga. Baiklah teman-teman, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang terkait tentang perbandingan antara siswa yang memilih membaca berita melalui media online dan media cetak, yaitu jumlah siswa yang memilih membaca berita melalui media online 100 siswa. Jumlah siswa yang memilih membaca berita melalui media cetak 50 siswa. Perbandingan antara siswa membaca berita melalui media online dan media cetak 100 bagi 50. Kembalikan 2 bagi 1. Banyak siswa yang memilih membaca berita melalui online adalah 2, lebih banyak daripada siswa yang membaca melalui media cetak. A dibanding B tuliskan dengan A bagi atau A mengungkapkan bahwa satuan atau besaran kerja yang dimiliki oleh Medi dan Yuli sama, sehingga bisa dibandingkan. Bagaimana pendapat kamu? Ya benar, karena sama-sama membeli satu buku cerita, maka harganya bisa dibedakan. Jika berusaha mencari perbandingan harga buku tersebut, bisakah kamu membantu jika mencari perbandingan harga buku Lili dan Yuli? Harga buku Lili lebih mahal 500 daripada harga buku Yuli. Lili 350, sedangkan Yuli 300, Yuli 300, Lili 350. A dibanding B dituliskan dengan A dibagi B atau A per B. Telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di setiap meja. Apakah siswa duduk di meja yang lebih kecil mendapatkan bagian yang seperti siswa yang duduk di meja yang lebih besar? Jelaskan alasannya. Siswa yang duduk di meja lebih kecil mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan siswa yang duduk di meja yang lebih besar, karena meja besar 4/10 sama dengan 0,4, sementara meja kecil 8/8 sama dengan 0,37. Nadia menduga bahwa dia dapat menentukan meja manakah yang setiap siswa memperoleh telur dadar yang lebih besar. Dia menggunakan alasan berikut. 10 kurang 4 sama dengan 6 dan 8 kurang 3 sama dengan 5. Jadi setiap siswa yang duduk di meja yang besar memperoleh telur dadar yang besar dibanding di meja yang kecil. Apa arti 6 dan 5 yang dimaksud dalam alasan Nadia? Angka ini berarti hasil siswa yang tidak memperoleh telur dadar. Apakah kalian setuju dengan alasan Nadia? Tidak, alasan yang digunakan Nadia tidak benar. Perbandingan dua besaran akan lebih dapat ditentukan dengan berdasarkan rasio dan pecahan. A dibanding B dituliskan dengan A dibagi B atau A per B. Hasil perbandingan suatu nilai harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Apakah penggunaan mempelajari perbandingan? Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud kalimat perbandingan? Salah satu teknik atau cara untuk membandingkan dua besaran. Ya, ada lagi?
kesimpulannya dari yang kita pelajari ini, maka kesimpulannya adalah bahwa perbandingan dua besaran atau lebih dapat ditentukan dengan berdasarkan rasio atau pecahan. Rasio itu maksudnya 6% pecahan A per B. A, nah, bukan pas A dibanding B, itu A bagi B atau A per B. Kemudian hasil perbandingan suatu nilai harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Jadi setiap bentuk perbandingan itu harus nanti kalian cari yang paling sederhana. Jadi itulah dia tadi dari kesimpulan yang apa Bapak buat. Refleksi dari pembelajaran ini, refleksinya dari pembelajaran. Apakah dengan pembelajaran perbandingan ini kalian senang? Senang, Pak. Apakah dengan pembelajaran perbandingan ini kalian sudah mulai mengerti? Mengerti, Pak. Alhamdulillah kalian sudah mengerti. Jadi untuk pelajaran kita yang akan datang itu insya Allah materinya adalah yaitu kubus dan balok. Pelajaran perbandingan ini sudah sampai di sini dan Bapak juga mengingatkan kalian untuk kedepannya itu bangun bidang dasar yaitu tentang balok dan kubus. Maka untuk penutupnya marilah kita berdoa. Doa penutupnya kembali dipimpin salah satu dari teman kalian, ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, karena doa sudah penutup, maka sudah selesailah pelajaran kita hari ini.